Cek cek. Posta. Ngobrol asik statistik. Kembali lagi di Postat ngobrol asik statistik. Ya, di sini sudah ada tamu yang penasaran ya. Siapa sih cewek cantik di depan ini gitu ya. Em, Sama seperti hal sebelumnya kita sekarang lagi ngobrolin terkait prestasi dari mahasiswa program studi statistika dan sudah bergabung dengan kita di sini dengan siapa namanya? Halo, aku Amanda dari Program Studi Statistika Angkatan 2019. Oke, dengan Amanda angkatan 2019 kita akan ngobrol-ngobrol terkait prestasi apa aja sih yang sudah diraih Amanda selama berkuliah di program studi statistika. Tapi yang pasti sebelum kita masuk ke apa aja prestasinya, ya kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Kita kulik-kulik dulu siapa Amanda sebenarnya. Oke. Gimana kabarnya Amanda hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik ya, kabarnya baik. Oke. Kita mau ngobrol-ngobrol aja nih, ngobrol santai ya, jadi nggak usah tegang. Anggap ini bukan perkuliahan ya, kita ngobrol aja. Yang pertama nih, mau saya tanyain terkait kenapa Manda memilih program studi statistika nih sebagai tempat untuk menuntut ilmu lebih tinggi atau jenjang di perguruan tinggi? Boleh cerita nggak? Jadi awalnya itu kan saya daftar SNMPTN. Terus Oke. itu waktu SNMPTN itu daftarnya tuh di luar dari Kalimantan, Pak. Jadi Oke. mencoba kan di luar Kalimantan, ternyata waktu SNM itu nggak lulus, nggak masuk SNM. Terus nyoba buat SB yang tes itu. Kan nanya juga ke orang tua, katanya kalau bisa yang di Kalimantan aja, jangan yang di Oke. luar. Jadi satu-satunya universitas kan yang terbagus di Kalimantan Selatan Unlam. Oke. Jadi milih itu, terus bingung sama jurusannya ini, terus diberi rekomendasi mau masuk apa, salah satunya ya statistika Siapa yang ngerekomendasiinnya? dari mama. Mama Oh, Mama sendiri. merekomendasikan, iya. Oke, apa alasan Mama nih ngerekomendasikan kok harus program studi statistika? Salah satunya ya? Iya. Apa? Ada pertimbangan apa, Mama? Karena dilihat kan program statistika ini baru, terus juga Mm-mm. kalau untuk peluang kedepannya dari program studi statistika ini, peluangnya itu bisa kemana-mana. Jadi mama kayak merekomendasikan, coba aja dulu, ini kan dari SMA juga MIPA, jadi pas Oke. aja kalau masuk ke statistika. Oke, nih. Oh, menarik ya, justru yang Iya, rekomendasinya Mama ya. iya dari Kalau boleh mama. tahu background Mama Kalau kerja mama, atau apa? Kalau boleh mama tahu. ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Wow. Terkait ini tadi terkait Mama, latar belakang keluarga dari berapa bersaudara, Manda? Kalau saya dari 3 bersaudara dan Tiga saya bersaudara. anak pertama. Anak pertama. Wow. Beban ya anak pertama nanti. Anak pertama Sebagai contoh perempuan. adik-adiknya Iya. yang pasti ya. Oke. Kemudian ini terkait eh, latar belakang pendidikan, bisa cerita nggak backgroundnya? Tadi kan sudah dibilang bahwa Manda tadi juga dari MIPA ya, ke Iya. jurusan untuk SMA-nya ya. Oke, boleh cerita nggak? Kalau background pendidikan, kalau dari SD, dulu SD-nya di Banjarmasin, sempat kan lahirnya di Kota Baru, terus ikut orang tua pindah ke Banjarmasin, SD, Oke, SMP-nya di di Banjarmasin, Banjarmasin. sampai kelas 9 SMP-nya di Hmm. Banjarmasin, baru pindah lagi ke Kota Baru. Oke, pindah karena kerja Ikut orang atau tua juga, ikut iya. orang tua kerja gitu ya? Iya. Oke, oke. Terus SMA-nya di Kota Baru. Oke. Kemudian baru masuk ke perguruan tinggi Kuliahnya, di. iya, Oke. balik Oke. lagi. Oh, balik lagi. Oke, ngobrolin perkuliahan nih. Berarti kalau 2019 berarti semester berapa ini? Semester Semester 8 8, ya. Oke, iya. semester 8. Wah, ini mulai mendekati tahap akhir ya. Mudah-mudahan nanti Iya, nulisnya lancar ya. Dan kita nggak amin. nyinggung TA di sini ya. Oke, tadi terkait prestasi nih, kita kita bicara prestasi ya. Nah, Manda ini adalah salah satu mahasiswa atau mahasiswi dari program studi statistika yang memang berprestasi gitu ya di baik kancah lokal nasional. Nah, salah satu prestasinya adalah menjadi Nanang Galuh ya, kalau tidak salah. Nanang Iya, Galuh itu sorry, Galuhnya ya, Galuh dari kota Banjarbaru tahun 2022 ya. 22. Oke. Nanang Galuh ini mirip-mirip kayak Putri Indonesia lah ya, cuman di level kota Iya, daerah. Banjarbaru. Oke, daerah. Nah, ini boleh cerita nggak terkait bagaimana sih si Amanda ini bisa ikutan khususnya di kegiatan Nanang Galuh dan kemudian kalau nggak salah jadi finalis ya.
Dan Iya, juara wakil 4. wakil 4 ya. Oke, boleh cerita nggak? Jadi awalnya ikut Nananggalu itu Pak, dulu kan sebelum sebelum di Banjarbaru kan saya di Kota Baru. Dulu di Mm-mm. Kota Baru juga pernah ikut acara pageant kayak Nananggalu kayak gini. Oke, Tapi dulu kalau di Kota Baru itu namanya Duta Wisata. duta wisata. Iya, saya pernah daftar itu terus nggak masuk. Oke. Waktu SMA kan SMA-nya di Kota Baru. Terus waktu kesini di Banjarbaru kan ada Nananggalu. Sempat tahun 2021 itu sempat tahu ada pemilihan Nananggalu, Mm-mm. cuman waktu itu Nggak sempet daftar. iya Oh. belum belum mau daftar. Oh, belum mau daftar. Belum Oke. belum kebuka buat daftar. Terus waktu tahun 2022 Mm. ada dari kakak tingkat yang sudah masuk ke Nananggalu juga nawarin, katanya eh, mau nggak ikut Nananggalu. Kamu berpotensi kayak gitu buat kalau ikut Nananggalu, Oke. karena kan kemarin itu sempat juga di MIPA ada pemilihan putra putri MIPA. Mm. Nah itu kan masuk putra putri MIPA, lalu kakaknya itu Putra Putri MIPA tahun berapa? 2021. Oke. Itu untuk apa itu Putra Putri MIPA? Kemarin itu diadakan pemilihan putra putri MIPA itu untuk pemilihan ke tingkat universitas Pak, jadi putra Hmm. putri Lambung Mangkurat. Oh, yang mewakili sebagai Iya, dutanya ya kalau perwakilan dari misalnya. fakultas. Oke. Kemudian lanjut terkait Nah yang Nananggalu. lalu kan mencoba daftar tuh, Hmm. awalnya itu masih ragu-ragu juga Pak, karena Oke. waktu pendaftaran itu pas lagi angkatan 19 lagi KKN. Oke, iya iya. Nah, jadi kan masih masih sibuk-sibuk Dengan ya sibuk dengan ya, masih kegiatannya KKN. itulah ya. Heeh. Tapi itu udah di hari-hari terakhir sih. Jadi coba kemarin itu sama temen juga coba, ayo daftar aja, ya udah akhirnya daftar. Mm-mm. Coba-coba itu nggak ada persiapan sama sekali. Terus Nggak ada persiapan iya sama karena sekali tapi jadi wakil 4 dari Galuh Kota Banjarbaru. Wow. iya karena Oke. mendadak kan. Oke, Maksudnya mendadak ya. enggak mendadak sih. Kayak tiba-tiba daftar aja, Mm-mm. coba-coba aja dulu, siapa tahu masuk. Kalau nggak masuk juga nggak apa-apa, yang penting pengalaman dulu, nanti tahun Oke, oke. depan bisa coba lagi. Ternyata waktu eh, pengumuman masuk ke semifinalis yang 28 orang, Oke, jadi dari 100 pendaftar, dari 100 pendaftar total iya ya dari iya, awal itu ya. Oke. disaring jadi 28 orang, lalu disaring lagi jadi 16 orang. 16 orang. Oke. Ini saya mau tarik mundur nih. Katanya tadi kan sempat ikut di Putra Putri ya, Putra Putri Iya MIPA dan kepilih jadi putrinya ya untuk mewakili fakultas. iya Nah, tadi kan kalau tidak salah ada kakak tingkat yang merekomendasikan nih bahwa iya. Manda nih harus nih ikutan nih ke Nananggalu. Ada nih potensinya. Nah, boleh cerita nggak sih maksudnya potensi apa yang dimiliki Manda oleh kakak tingkat ini sehingga yang memantapkan Manda juga untuk ikutan ajang Nananggalu Kota Banjarbaru ini? Mungkin waktu pemilihan putra-putri MIPA, kakaknya itu yang dari Nananggalu sempat jadi juri buat pemilihan Oke. putra-putri MIPA. Iya. Mm. Jadi ngelihat prospek atau potensi Iya. Manda ya bahwa oh ini bisa nih jadi Nananggalu. Oh gitu ya. Iya. Oke. Nah, eh ini proses boleh bisa cerita nggak sih proses eh, seleksi untuk ajang Nananggalu ini? Siapa tahu ini udah masuk nggak yang 2023? Nanti akan dibuka Oh, pendaftarannya, dibuka. Pak. Nah, ini mungkin Iya. sambil sosialisasi Iya. juga nih Manda nih karena memang masih aktif ya. Masih. Masih aktif sebagai Galuh dari tahun 2022. Boleh cerita nggak dari tahap pendaftaran, kemudian seleksinya apa aja sampai tahap seleksi semifinal jadi finalis ya. Iya. Kemudian sampai 16 besar dan akhirnya dinobatkan sebagai wakil 4. Jadi dari tahap awal itu ada seleksi bakat, Mm-mm. seleksi wawancara, Oke. lalu itu nanti disaring buat masuk ke semifinalis. Hmm, Lalu oke. di semifinalis itu kami menampilkan semua yang kami bisa. Baru setelah itu disaring lagi untuk jadi 16 orang, yaitu 8 pasang. Boleh cerita nggak apa aja tuh? Mungkin poin-poin apa nih? Misal sambil cerita juga nih kalau ada adik-adik yang mau ikut Nananggalu ini kira-kira Iya. apa yang potensi yang perlu mereka gali sehingga ini menjadi nilai plus mereka ini untuk ikutan ajang Nananggalu 2023 nanti.
Mungkin kalau untuk ngikutin Nananggalu ini yang pertama dipersiapkan itu mungkin diri dulu ya, Pak. Oke, yang pasti iya iya iya, Mental mental. ya. Terus, bisa juga sambil pemilihan itu sambil belajar tentang kebudayaan, Oke. pariwisata, ataupun sejarah tentang Kota Banjarbaru itu sendiri. Oke. Nah, ini cerita nih terkait yang tadi. Nah, setelah jadi wakil 4 dan pemilihan, juaranya Nananggalu Iya, sampai saat ini dan menjadi anggota aktif ya sampai saat ini, apa aja sih yang dilakukan, khususnya Manda sebagai iya. Galuh selama 1 tahun ini, program kerja apa aja sih yang sudah dilakukan atau, sumbangsi atau kontribusi apa yang sudah disumbangkan ke Kota Banjarbaru? Boleh cerita nggak? Nanti biar nih, calon-calon Nananggalu selanjutnya bisa belajar dari Kak Amanda nih. Jadi selama 1 tahun ini kami juga ikut dalam organisasinya di Nananggalu, namanya itu Pewadahan Nananggalu Banjarbaru atau disingkat PNGB. Jadi di situ di dalam organisasi itu kami belajar banyak tentang organisasi. Oke. Senior Nananggalu itu banyak, jadi kami di situ banyak belajar dari senior-seniornya juga, Pak. Mmm. Oh jadi, tidak terlepas misalnya Amanda nanti ini 2022 nih, Iya, 2023 lepas itu enggak ya? Jadi masih enggak, masih masih. dalam satu paguyuban? Oke. Menarik ya. Jadi, Iya, kontribusinya terhadap daerah, kemudian, kegiatan-kegiatannya juga mensupport potensi-potensi daerah yang bisa dieksplor lebih dalam lagi ya? Oke. Nah, mudah-mudahan tadi sempet saya dengar nih, pernah mencoba gitu ya iya, di daerah asal Manda, Kota Kota Baru. Baru ya. Mudah-mudahan setelah ini ditampilkan ya, eee, Kota Baru bisa bisa ngelirik si Manda kembali. Jadi nanti setelah lulus dari program studi statistika kembali ke tempat daerahnya bisa memberikan kontribusi lagi gitu ya, Iya. harapannya. Harap Oke, tadi kita, cerita tentang Nananggalu dan lain sebagainya. Tapi tidak tidak hanya di situ saja prestasi dari Amanda. Tadi juga, disampaikan bahwa Amanda juga kepilih menjadi putra-putri MIPA, ya. Iya, betul, Oke, betul. nah, boleh cerita nggak sih, apa sih yang melatar belakangi Manda ini tertarik dengan dunia dunia apa ya, dunia entertain ya, kita bisa bilang dunia entertain yang tadi putra-putri MIPA Iya. kemudian, menjadi Nananggaluh, ikut, ajang seperti itu. Nah, apa sih yang melatar belakangi kok Manda tertarik dengan dunia seperti itu? Jadi dulu waktu masih di Banjarmasin, mama saya itu Mhm. suka ngikutin saya, kayak lomba fashion show, lomba model, kayak Oh, oke gitu-gitu, oke Pak. oke, Ya heeh. jadi dari dulu emang sering ikut-ikut yang dalam hal-hal kayak gitu. Juga Oh, dulu pernah waktu masih SMP, waktu di Banjarmasin itu ada pemilihan Nananggalu cilik. mhm. Jadi dulu juga pernah ikut Nananggalu Oh, cilik. Iya. ternyata ternyata ya. Ternyata yang dibilang Manda tadi yang pertama tidak ada persiapan itu kayaknya bohong ya. Padahal sudah dari bibit asal dari kecil sudah banyak pengalaman di situ dan ya mungkin karena tidak ada persiapan tadi karena memang sudah ditanamkan dari sejak kecil ya, Iya, mungkin. di dunia fashion show jadi lebih ketika pas ngikut tinggal ngalir aja gitu ya, Manda ya. Oke, dan sekedar info juga, bahwa Manda ini sebagai apa, makeup art ya kalau nggak salah ya? Iya, makeup creator. Oke, mau makeup creator dan, mmm, bisa nanti dipantengin di Instagramnya Manda ya, nanti bisa dicek di description Instagram. Instagramnya kalau mau yang lihat-lihat Manda, siapa Manda sebenarnya, gitu Wah. ya. Dan ini diakui nasional juga ya, bahkan sampai masuk ke TV nasional, salah satu stasiun TV swasta. Nanti bisa ditampilin di sini videonya, nanti bisa dicek ya. Editor tolong. Oke, hal menarik apa sih, terkait pengalaman menjadi atau di dunia fashion ini, termasuk make up art, kemudian, modeling dan lain sebagainya. Apa sih yang dirasain Manda? Atau ada kepuasan, apa ya, kepuasan batin tertentu kah? Seperti apa, boleh cerita nggak? Kalau untuk makeup sendiri itu baru-baru aja waktu SMA nyoba Itu nyoba nggak baru.
Ba- Anda sudah 8 semester di Oh kamu. iya, ya cukup lama ya Oh, Pak. cukup lama ya. Oke. Jadi di SMA itu pertama suka makeup, Hmm, tapi makeup biasa aja, belum kayak makeup art kayak gitu-gitu. oke. Lalu ngeliat-ngeliat di YouTube, di Instagram kayak seru gitu, nyoba-nyoba. Jadi pertama itu nyoba-nyoba aja bikin, dan itu masih abstrak banget. Lalu ada juga ikutan juga jadinya. Jadi Hmm, kami berdua nyoba-nyoba makeup yang kayak dicoret-coret ya. gitu. Lalu lama-kelamaan kayak ih seru, kayak Oh, jadi nagih gitu jadi ya. kepuasan sendiri. Jadi Oke, oke. mulai mulai deh tuh di Instagram bikin konten-konten tentang make Mm-mm. up kayak gitu-gitu, Pak. Sudah ada dilirik oleh salah satu produk? Alhamdulillah belum, Pak. Oh, alhamdulillah belum. Mudah-mudahan nanti setelah ini ya. Setelah ini Iya, sudah ada yang wah ini seru nih dan kemudian jadi setidaknya jadi apa ya? Apa sih istilahnya? Endorse ya. Oke, endorsement. endorse. Endorse dari produk kecantikan mudah-mudahan setelah ini ya. Manda. Oke, cerita lagi dong. Apa tadi kepuasan diri untuk makeupnya, sedangkan untuk di fashionnya, modelingnya? Kalau untuk fashion mungkin gara-gara dari dulu sudah diikutkan dari orang tua ya, Pak. Mm-mm. Jadi kayak enjoy aja, jadi Oh, ikut-ikut enjoy. kayak gitu, ya. Oke. Jadi Nah, mulai suka ikut mm-mm. acara-acara fashion Nah, show. ini karena tadi ya cerita bahwa sudah dilatih oleh Iya. orang tua, khususnya mama, terkait yang fashion, modeling dan lain sebagainya. Nah, tanggapan mama nih ketika tahu nih Manda dari mulai pendaftaran, seleksi, finalis sampai jadi juara 4 itu gimana loh? Ekspresi mama itu gimana? Kalau boleh cerita. Awalnya itu kan daftar, yang waktu pendaftaran itu kan, Pak, Mm-mm. itu kan coba-coba, awalnya nggak bilang sama orang tua Oh, kalau nggak mau bilang daftar, memang ya. ya. Oke. Karena emang nggak niat, bukannya nggak niat sih, kan emang mau nyoba aja, Nyoba. kalau masuk alhamdulillah baru bilang. Mm. Jadi waktu mendaftar itu juga nggak bilang jadi bilangnya itu aku udah masuk ke waktu seleksi dan mau pengumuman buat masuk ke semifinalis. Oke. Dan itu posisinya juga mama lagi di Kota Baru. Mm. Jadi itu senang aja, mama nelpon mama kan, mah masuk. Oh iya, jadi mama kayak bangga gitu. Tiba-tiba anaknya masuk aja. Padahal sudah dari dulu nyoba-nyoba ya. Iya, Oke, terus sampai akhirnya masuk ke finalis, iya itu mama semifinalis. datang ke Banjarbaru. Iya, waktu semifinalis, waktu grand finalis, mama alhamdulillah datang buat Oke, nonton. nah. Sebenarnya basa-basi ya. Karena sebenarnya saya juga ikut hadir Iya, diajak. bapaknya hadir juga. Oke, sampai sampai final ya. Iya, Itu tadi ya, jadi ekspresinya mamah begitu senangnya dengan apa yang sudah dicapai Manda. Nah, ngomong-ngomong potensi nih, dari tadi kita ngobrolin hobi nih, hobi-hobi dari makeup art, kemudian modeling, fashion dan lain sebagainya. Nah, hobi yang di luar itu apa nih Manda nih? Punya hobi apa lagi nih? Ya biar teman-teman juga tahu nih, selain dari dunia itu tuh ada hobi lain. sebenarnya waktu di MIPA itu pernah ikut basket, Pak. Oh, basket ya. Iya. Wow, anak basket banget nih. Enggak sih, sebenarnya basket itu cuman biar ada olahraga aja, Pak. Oh, betul. Oke. Ya, hobi tapi sering main basket sampai sekarang? Kemarin kan ikut latihan di statistik, dan selama ikut latihan itu ternyata diikut juga ke pertandingannya, Pak. Pertandingan ya. Iya. Oke. Sempat juara atau menang? Alhamdulillah basket statistika kemarin juara. Juara. Juara 2 di POMI, Pak. Oh, oke, di level fakultas ya. Ya, Iya. oke. Ya mudah-mudahan ini nanti bisa dilirik sama tim-tim daerah ya. Siapa tahu basket dari Kota Baru ngelirik Manda nih. Wah, ini jadi potensi pemain basket nih, ya. Oke, tadi kita sudah ngobrolin hobi, ngobrolin latar belakang Manda, baik pendidikan maupun keluarga. Ini bahasan yang cukup menarik mungkin ya. Nah, terkait status Manda sekarang nih. Coba tahu nih ada. Selain nanti kulik-kulik Instagram, oh ternyata lo nggak ada pernah foto bareng ya sama lawan jenis. Tuh foto. Nah, ini status Manda ini sekarang selain sebagai mahasiswa ya Iya. pastinya. Statusnya mahasiswa. Statusnya mahasiswa ya. Betul nggak sudah ada pasangan atau cem-ceman lah istilahnya?
Kalau untuk sekarang alhamdulillah nggak punya, Pak. Alhamdulillah nggak punya. Alhamdulillah nggak. Ini karena memang pengen fokus kuliah dulu atau gimana nih? Ya, terlalu banyak pilihan sehingga bingung untuk mana yang tepat gitu. Enggak sih, Pak, kalau sekarang kayak lagi enak sendiri aja. Oh, lagi enak sendiri. Oke. Ini jawaban bijak ya. Jawaban bijak dari seorang Manda. Pengen sendiri. Oke. Oke Manda. Kita bahas apa lagi ya? Ini tadi sudah prestasi Manda dan lain sebagainya. Saya sebenarnya mau bahas tentang ini sih di perkuliahan nih. Selama Manda berkuliah di statistika, ada hal-hal menarik apa sih yang ada di statistika nih? Jadi sambil mungkin nanti teman-teman yang mau daftar juga, ini kan sudah mendekati ini ya, akhir sekolah di level SMA ya. Iya. Nah, ini apa sih hal menarik selama perkuliahan khususnya di program studi statistika nanti biar teman-teman calon statistisi yang mau mendaftarkan diri di perguruan tinggi itu tertarik dengan program studi statistika. Kalau mungkin dari saya untuk program studi statistika sendiri untuk di pelajaran statistika dari statistika SMA itu pelajaran statistika di SMA itu beda nggak beda jauh sih, mungkin kalau di SMA tuh kan cuman kayak hal kayak median modus kayak gitu-gitu aja. Selama di kuliah di statistika ini lebih banyak yang dipelajari mengenai statistikanya, jadi kita banyak juga belajar menggunakan software, Oke. mempelajari analisis-analisis baru yang dimana itu untuk analisis-analisis itu sendiri diperlukan kayaknya di semua apa sih program studi kayaknya perlu Ya, analisis-analisis dari oke. statistika itu sendiri. Intinya statistika itu menariknya adalah bisa ke semua bidang gitu Iya, ya. Tadi nggak hanya terpaku di mungkin apa ya, paradigma atau yang terlihat bahwa statistika itu matematis gitu, padahal iya. tidak seperti itu. Oke, em, oke Manda, sebelum kita akhiri nih mungkin apa yang mau disampaikan terkait terserah nih mau mau tadi kan sudah kita bicara program studi statistika. Mungkin ada yang mau disampaikan terkait ajang Nananggalu yang akan nanti Iya. dilaksanakan tahun 2023, bisa di-share atau bisa sosialisasi? Silakan dipromo. Ya mungkin buat kalian yang mau ikut Nananggaluh, Kota Banjarbaru terkhususnya, jadi tahun ini akan dibuka lagi, jadi bisa pantengin aja di IG Nananggaluh. Nanti ada ya IG Nananggaluh, nanti ada dicantumin di sini. Nanti di situ banyak kok informasi-informasi mengenai apa aja yang harus disiapkan untuk ikut pemilihan, terus timeline pemilihannya. Jadi persiapkan diri aja buat ikut tahun ini. Oke, gitu ya. Nah, tapi satu hal lagi, mungkin sebagai sebagai nantinya yang mau daftar Nananggalu itu lebih tertarik lagi dengan Nananggalu. Apa yang didapatkan setelah menjadi Nananggalu? Tadi kan Manda cerita terkait program kerja ya dan lain Iya. sebagainya. Nah, itu apa sih yang bisa ditawarkan? Nanti biar mereka ini lebih tertarik lagi untuk ikutan Nananggalu. Jadi pengalaman saya selama Nananggaluh itu banyak banget, Pak. Mm-mm. Selama jadi Nananggaluh itu kita bukan kalau di Nananggaluh Kota Banjarbaru itu tidak dituntut harus kayak Nananggaluh itu kan dikenalnya sebagai penyambut tamu Ya, kayak gitu aja. oke. Tapi kalau di Nananggaluh Kota Banjarbaru itu banyak hal yang bisa didapat selain dari yang kata orang cuman penjaga tamu aja. Oke. Banyak pengalaman, banyak relasi, relasi kemana-mana pokoknya ada. Terus pengalaman bertemu orang-orang penting juga dapat Oke. waktu di Nananggaluh. Oke, intinya adalah bisa menggali potensi diri ya, yang Iya, pastinya juga bisa berkontribusi meningkatkan atau melestarikan budaya atau potensi budaya yang ada pariwisata. di daerah ya, khususnya untuk Kota Banjarbaru ya. Iya, Oke, terima kasih Manda sudah iya. menyempatkan di sela-sela kesibukan sebagai Galuh Kota Banjarbaru. Dan untuk teman-teman yang ada di sana, statistisi Indonesia, ya, bisa di subscribe untuk dukung kita biar makin seru lagi konten-konten kita dan like and share dan jangan lupa komen kira-kira apa ya bahasan yang menarik untuk dibahas, jadi silahkan aja. Mau nanti narasumbernya dari mahasiswa kita atau dari orang lain, nanti silahkan ditulis di komen. Oke, makasih Manda atas Ya, kehadirannya Bapak, terima ya. kasih. Kita gabung lagi dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Statistika menjadikan data penuh Penuh makna. makna. Cek cek.
Posta. Ngobrol asik, statistik.